Kids, happy Sunday. Kita ketemu lagi nih di minggu ini. Mari kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita memuji Tuhan sambil menari. Yuk, 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 yuk. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Tangannya di atas. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari kita menyadari betapa besarnya dan dahsyatnya kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kita nyanyikan sekali lagi, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Betapa besar kasih-Nya, betapa besar anugerah-Nya buat kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dari hari ke hari kami menyadari betapa kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami sia-sia di luar Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kembali mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan biarlah segala yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah kami dapat mendengarkan cerita Engkau Tuhan dan menanamkannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, Alkitabnya disiapkan dulu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Rizka membawa sesuatu nih. Apa ini? Ayo. Botol air mineral. Ayo, apa? Apa? Botol minyak goreng? Bukan. Iya, betul sekali. Ini adalah botol parfum. Apa itu parfum? Iya, itu adalah minyak wangi yang membuat badan kita menjadi wangi setelah mandi. Adik-adik, kita tahu ya, ada banyak sekali jenis parfum dari yang harganya murah sampai dengan yang harganya mahal. Nah, kalian sudah lihat contoh-contoh dari botol parfum atau parfum. Sekarang Kak Rizka tanya lagi ya, apa fungsi dari parfum? Siapa yang mau jawab? Apa? Supaya badan kita tetap wangi walau nggak mandi? Wah, bener sih. Tapi adik-adik, bukan berarti kalian kalau nggak mandi pakai parfum supaya wangi, bukan ya. Kita tetap harus mandi untuk menjaga kebersihan dan supaya kita sehat. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang datang kepada Yesus dengan parfum. Tapi bukan hanya itu aja, dia juga diampuni dosanya. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Mari sama-sama kita baca ayatnya dulu ya. Ayatnya ada di Lukas ayat 36 sampai 50. Tapi Kak Rizka nggak baca semuanya ya. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Suatu hari, Yesus diundang pergi ke rumah Simon, orang Farisi, untuk jamuan makan malam. Yesus mendapatkan tempat duduk di samping meja yang rendah, di mana makanan disajikan. Dan segera setiap orang menikmati makanan. Adalah kebiasaan pada zaman itu bahwa ketika seorang rabi atau yang bisa disebut guru sedang makan di rumah orang seperti itu, semua jenis orang diperbolehkan masuk. Mereka cukup bebas untuk melakukannya. Mereka datang untuk mendengarkan kata-kata bijak dari rabi atau guru tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan datang dan dia membawa sebuah alabaster atau botol parfum, seperti yang biasa dikenakan wanita Yahudi di leher mereka. Setiap orang di dalam kota mengenal perempuan ini. Bahkan Alkitab berkata bahwa orang-orang menyebut perempuan ini sebagai perempuan berdosa. Adik-adik, tahukah kalian, baginya untuk datang ke perjamuan di rumah Simon orang Farisi itu adalah hal yang sulit, bahkan sangat sulit. Bisa jadi dia akan diusir atau dipermalukan. Hal ini karena dia dipandang sebagai orang berdosa. Kak Rizka dan adik-adik semua mungkin tidak tahu pasti apa yang dilakukan olehnya, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai orang berdosa. Bahkan seolah-olah dia memiliki penyakit menular, sehingga orang-orang menjauh atau bahkan memandangnya dengan rendah. Dia tahu bahwa Simon tidak akan senang melihatnya di rumah. Adik-adik, yang perlu kalian tahu, pada saat itu, orang yang dijuluki sebagai orang berdosa pasti dijauhi oleh masyarakat dan mereka dilarang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh orang terhormat. Nah, Kak Rizka mau tanya nih, pernahkah kalian merasa seperti wanita ini? Merasa nggak dihargai, merasa tidak dianggap oleh orang-orang sekitarmu. Bahkan kamu sering dibilang, kamu nakal, atau kamu pembuat masalah. Jadi kamu yang tenang ya, diam ya. Nah adik-adik, Kak Rizka pernah nih dijauhi oleh teman-teman Kak Rizka karena Kak Rizka tidak sependapat dengan mereka. Apakah kalian merasa sedih kalau kalian diperlakukan seperti itu? Pasti iya kan? Begitu juga dengan perempuan ini. Dia pasti juga merasa sangat sedih, takut, sendirian. Kalau kita pernah merasakan hal-hal tersebut, maka kita pasti tahu perasaan perempuan itu. Adik-adik, apakah ada orang yang tidak pernah berdosa? Betul sekali, tentu tidak ada karena semua orang berdosa. Hanya saja saat kita berdosa atau orang berdosa, bisa saja orang lain langsung tahu atau bahkan tidak ada orang yang tahu. Benar bukan? Nah, tetapi kabar baiknya perempuan berdosa ini telah mendengar tentang Yesus. Dia mungkin telah mendengar ajarannya. Dia telah mendengar kata-katanya yang ramah tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Dan juga penyembuhan, bahkan pemulihan. Sehingga menimbulkan keberanian untuk datang mendekat kepada Yesus. Sementara Simon mengamati dengan penuh keheranan, si perempuan ini tiba-tiba berlutut tersungkur dan menggunakan rambutnya untuk menyeka air mata yang telah jatuh membasahi kaki Yesus. Rambutnya menyeka kakinya setelah air mata tadi itu membasahinya, adik-adik. Selanjutnya dia mulai mencium kaki Yesus. Nah, dalam budaya saat itu mencium kaki mungkin dianggap sebagai tanda umum penghormatan yang mendalam, terutama kepada orang atau kepada rabi atau guru terkemuka. Lalu tiba-tiba ruangan dipenuhi bau wangi, adik-adik. Bau dari parfum, dari alabaster yang dia bawa. Dia menuangkan minyak wangi dari alabaster atau botol parfum seperti yang dikenakan wanita Yahudi saat itu ke atas kaki Yesus. Adik-adik, tahukah perempuan ini telah melakukan kata kerja yang tidak sempurna
dari kata Yunani. Kalau diterjemahkan itu adalah artinya dihapus, dicium, dan dicurahkan. Hal ini merupakan tindakan berulang. Nah, di samping Kak Rizka ini, ada salah satu contoh atau bentuk alabaster pada zaman itu. Kalian bisa lihat ya. Kak Rizka yakin begitu botol parfum dibuka, semua orang akan menyadari kalau ruangan itu berubah menjadi wangi. Pada waktu itu, Yesuslah yang menjadi pusat perhatian, sampai akhirnya semua mata tertuju kepada wanita yang sekarang berlutut di kaki Yesus. Perempuan itu menangis. Perempuan itu menyeka air mata di kaki Yesus. Perempuan itu membelai kaki Yesus dengan rambut hitamnya, mencium kakinya dengan bibirnya dan menuangkan parfum ke atasnya. Wanita yang dipandang berdosa ini melakukan hal yang tidak seharusnya. Pasti mengejutkan banyak orang. Semua orang di sana pasti terkejut dan kaget. Dan ketika Simon melihat si perempuan menghormati Yesus dengan cara tersebut, dia berpikir sendiri, jika Yesus ini nabi, tentu Yesus tahu siapa orang atau seperti apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Adik-adik nanti bisa baca ya di Lukas 7 ayat 39. Nah, adik-adik, menurut kalian apakah Yesus tahu yang dipikirkan oleh Simon orang Farisi tersebut? Betul sekali, exactly. Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan Simon. Karena Yesus adalah Tuhan. Lalu Yesus berkata, Simon, aku ingin memberitahu engkau sesuatu. Lalu Yesus memberitahu Simon tentang sebuah perumpamaan. Cerita sehari-hari untuk menunjukkan kebenaran penting yang Yesus ingin Simon tahu. Tapi Yesus tidak ingin membiarkan Simon dengan pemikirannya menghakimi wanita tersebut. Walaupun saat itu Simon hanya berbicara dalam hati dan pikirannya saja tanpa ada orang yang tahu. Adik-adik, bisa jadi saat itu Yesus mungkin duduk di tempat kehormatan sebelah kanan tuan rumah. Jadi Yesus menoleh ke Simon yang ada di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, Simon, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Simon menjawab, katakan padaku guru. Jadi Yesus mulai menceritakan sebuah kisah, sebuah perumpamaan untuk menegaskan suatu maksud. Dalam hal ini, dia mengingatkan tentang perasaan seseorang yang dibebaskan dari beban hutang yang menghancurkan dan menakutkan dari seorang tuan yang kaya yang memiliki kekuatan untuk menjebloskan orang ke dalam penjara karena mereka tidak dapat membayar hutang. Perumpamaan ini tertulis dalam kitab Lukas 7 ayat 40-43. Nanti kalian baca ya. Nah, Kak Rizka akan menunjukkan ceritanya dengan singkat yang kita bisa lihat sehari-hari. Check this out. Ada seorang yang kaya raya. Dua orang ini berhutang kepada seorang tuan yang kaya. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi berhutang 50 dinar. Tak satu pun dari mereka punya uang untuk membayarnya kembali. Tuan yang kaya ini bisa saja menghukum mereka dan memasukkannya ke dalam penjara. Tapi dia memilih untuk membebaskan mereka dari hutangnya. Nah, sekarang Kak Rizka tanya nih, menurut kalian siapakah dari antara dua orang tersebut yang lebih berterima kasih atau bersyukur dan merasa paling berbahagia? Siapa ayo? Benar sekali adik-adik, jawaban kalian sama seperti Simon pada saat Yesus bertanya. Sama seperti kalian nih, Simon tidak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Menurutku, orang yang berhutang 500 keping perak lah yang akan berterima kasih kepadanya. Yesus lalu memberitahu Simon bahwa dia telah memberi jawaban yang benar. Setelah itu, Yesus berpaling kepada perempuan dan bertanya kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini?" Lalu Yesus memberitahu Simon bahwa perempuan ini telah menghormati dirinya sebagai seorang tamu sejak dia tiba di rumah Simon. Ia telah membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia telah mencium kakinya dan menyekanya dengan minyak wangi. Yesus melanjutkan berkata bahwa Simon tidak melakukan satu pun dari semuanya itu.
Simon memang mengundang Yesus untuk makan bersama. Makan malam, makan jamuan bersama. Tetapi ketika Yesus tiba, Simon tidak menyambut dia dengan ciuman selamat datang. Simon tidak membasuh kaki Yesus yang kotor. Simon tidak memberi minyak apapun untuk kulitnya. Simon tidak menyambut Yesus di rumahnya dengan cara yang biasa dilakukan orang pada saat itu. Yesus memberitahu Simon, "Engkau tidak memberiku sebuah ciuman, tetapi perempuan ini sejak aku masuk, tak henti-hentinya terus menciumi kakiku. Engkau tidak menaruh minyak ke atas kepalaku, tetapi perempuan ini telah mencurahkan minyak wangi ke kakiku." Adik-adik, Simon memang mengundang Yesus ke rumahnya. Bukan karena dia mengasihi Yesus, tetapi Simon tidak benar-benar mengasihi Yesus. Nah, kalau Kak Rizka bisa tuliskan, jadinya seperti ini. Tidak ada air untuk membasuh kaki Yesus versus membasuh kaki dengan air mata atau diseka dengan rambut. Tidak ada ciuman selamat datang versus ciuman kaki terus-menerus. Tidak ada minyak zaitun beraroma untuk rambut tamunya versus menuangkan parfum di kakinya. Sangat berbeda bukan? Perempuan ini melakukan lebih dari yang biasa dilakukan pada zaman itu. Hal ini dilakukannya karena dia mengasihi Yesus. Dan yang dimaksud oleh Yesus dari perumpamaan dan penjelasan Yesus adalah Simon telah menunjukkan sedikit kasih. Sementara wanita berdosa ini telah mencurahkan kasih kepada Yesus. Kasih yang telah dicurahkan karena besarnya pengampunan yang telah diterima. Akhirnya Simon mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan cerita yang disampaikannya. Si perempuan itu seperti seorang yang berhutang 500 keping perak. Ia tahu bahwa tidak akan pernah dia dapat membayar kembali hutangnya. Ya, perempuan ini seorang yang sangat berdosa. Tapi Allah telah mengampuninya dan menjadikannya bagian dari anak-anak Allah. Perempuan ini sangat mengasihi Yesus karena dia telah menyelamatkan dari segala dosanya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Ayatnya ada di Lukas 7 ayat 47. Lalu Yesus memandang perempuan itu dan berkata, "Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Seketika semua orang yang ada di sana berkata dalam hati, "Siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa." Adik-adik, tahukah kalian dalam momen ini sebenarnya Yesus telah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Exactly, Yesus adalah Allah. Jadi hanya dia yang berhak dan hanya dia yang mampu membebaskan kita dari dosa. Dalam cerita ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua sebuah pelajaran berharga. Kita, adik-adik, Kak Rizka, bahkan ada banyak orang seringkali tidak menyadari kalau kita adalah orang yang berdosa. Maka kita tidak akan bisa menghargai betapa besar pengampunan Allah yang telah diberikan kepada kita. Tapi ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa Yesus telah mengampuni kita, maka hati kita dipenuhi dengan kasih bagi Dia, bagi Allah kita. Yesus harus mati di salib dan harus bangkit pada hari ketiga. Hukuman dosa telah dikalahkan sehingga kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa yang kekal. Perempuan yang telah diampuni telah melayani Allah dengan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Yesus. Saat ini kita tidak dapat menunjukkan kepadanya kasih dengan cara membasuh kaki atau menuangkan minyak wangi kepada kaki Yesus. Tapi kita dapat menunjukkan kepada kita kasih kita kepada Allah dengan cara-cara yang lain. Dan satu hal lagi ya adik-adik yang harus kita syukuri, bahwa saat ini adik-adik bisa datang kepada Tuhan kapan saja tanpa ada yang bisa menghalangi. Dengan cara apa ya kita datang kepada Tuhan? Tentu saja kita datang kepadanya melalui doa dan membaca firman Tuhan. Apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu mengasihinya?
Sebelum kalian menjawabnya, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Yuk kita memikirkan betapa besar kasih Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Kita memikirkan kematiannya di atas kayu salib hanya untuk kita orang yang berdosa. Kita memikirkan janjinya yang mengampuni orang yang berdosa dan memberi kehidupan yang baru sehingga kita diselamatkan, kita dapat diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Yesuslah penyelamat kita, dialah Allah kita. Saat kita menyadari hal ini, maka kasih yang telah kita terima membuat kita ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melayaninya hanya bagi kemuliaannya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kasih dan pengorbanan-Mu itu memberikan kami pengampunan, sehingga kami dibebaskan dari dosa, dari hukuman dosa. Kami diberikan hidup yang baru, kami dijadikan anak-anak Allah. Ini bukan hanya sekedar omongan, tapi ini adalah bukti kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Bantu kami anak-anak-Mu untuk selalu percaya, dan bantu kami untuk bisa mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa mengasihi itu semua karena Engkau terlebih dahulu mengasihi. Bantu juga kami Tuhan untuk kami dapat mengampuni. Kami bisa mengampuni karena Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Bantu kami untuk kami dapat menaati firman-Mu, dan dalam kehidupan kami melakukan yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kita berada di bulan ke-7. Luar biasa ya adik-adik, pasti sudah banyak ayat yang kalian hafalkan. Oke, kita akan belajar ayat hafalan baru ya, ini adalah minggu kedua. Ayatnya ada di mana? Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oke, kita akan menghafal dalam bahasa Inggris. Now, let's memorizing in English. Psalm 34 verse 8a. Oh, taste and see that the Lord is good. One more time. Psalm 34 verse 8a. Oh, taste and see that the Lord is good. Jangan lupa adik-adik selalu menghafal ayat hafalan ini karena ayat hafalan ini akan berguna di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita di tengah situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa 4M. Apa itu? Memakai masker. Pakai masker ya, pakai masker. Dan juga yang kedua adalah rajin mencuci tangan kalau kalian selesai beraktivitas. Karena ini baik sekali untuk kita selalu menjaga kebersihan. Oke, yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, 4 yang paling terakhir, jangan lupa untuk selalu membaca firman, membaca renungan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih kalian sudah beribadah, sampai jumpa minggu depan. God bless you.